Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Muhammad Abdul Fatal Hafizi dari program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Pada kesempatan kali ini, insya Allah saya akan sedikit memaparkan materi terkait dengan tafsir tarbawi dan menyajikan sebuah ayat spesial yang sangat harus kita bahas, yakni Quran Surat Al-A'raf ayat 199. Jadi mohon untuk didengarkan, dicatat, dan disimak. Semoga bermanfaat. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Nah, sebelum kita ke ayat yang spesial, kita harus terlebih dahulu memahami apa itu tafsir tarbawi. Mungkin di antara teman-teman ada yang bertanya, apa sih Kak tafsir tarbawi itu? Jadi secara singkatnya, tafsir tarbawi adalah bentuk atau metode penafsiran yang berfokus pada konsep pendidikan atau dalam bahasa Arabnya adalah tarbawi. Nah, tafsir ini menggali nilai-nilai pedagogis, prinsip-prinsip pendidikan dan juga pengembangan manusia yang terdapat di dalam Al-Quran. Tafsir ini juga seringkali menjadi rujukan dalam pengembangan teori dan juga praktik dalam pendidikan Islam. Adapun ciri-ciri tafsir ini setidaknya ada 4. Yang pertama adalah pendekatan pendidikan. Jadi, tafsir ini menekankan nilai-nilai pendidikan seperti pembentukan akhlak, pengembangan intelektual dan juga spiritual. Kemudian yang kedua adalah kontekstual. Maksudnya adalah tafsir ini mengaitkan ayat-ayat Al-Quran dengan realitas kehidupan pendidikan modern. Kemudian yang ketiga adalah integratif. Apa itu integratif? Yakni menggabungkan antara wahyu Al-Quran dan juga nilai pendidikan kontemporer. Kemudian yang keempat adalah aplikatif. Jadi tafsir ini menyajikan contoh penerapan nilai pendidikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, teman-teman sekalian, setelah kita mengetahui secara singkat definisi dan juga ciri, maka kita akan masuk ke ayat spesialnya ini, yakni Quran Surat Al-A'raf ayat 199. Bagi teman-teman di rumah, dimanapun berada, silakan buka Qurannya untuk menambah kedekatan di antara kita. Nah, di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudhil 'afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Artinya, dan maafkanlah. Kemudian, ajaklah orang-orang, serulah orang-orang untuk berbuat kebaikan, amar ma'ruf, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Di dalam ayat ini terdapat 3 pesan utama teman-teman sekalian. Yang pertama adalah memaafkan orang lain. Yang kedua adalah mengajak kepada kebaikan, amar ma'ruf. Yang ketiga, menghindari perdebatan dengan orang-orang yang bodoh. Tentu ayat ini ditunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW, namun juga sebagai pedoman untuk seluruh umat Islam, terutama dalam konteks pendidikan tarbawi. Nah, mari kita bahas poin demi poinnya. Poin yang pertama, pendidikan akhlak. Di dalam ayat ini terdapat penggalan ayat yang berisi nilai pendidikan akhlak, yakni khudhil afwa. Nah, sikap pemaaf. Makna tarbawinya adalah seorang pendidik, dai, guru, kemudian orang tua harus memiliki sikap pemaaf ketika muridnya melakukan kesalahan. Kemudian yang kedua, pendidikan yang keras dan juga tidak fleksibel akan mematikan kreativitas dan juga memadamkan semangat dalam belajar. Untuk menambah pemahaman kita, langsung saja kita masuk ke contohnya ya. Yang pertama, ketika seorang murid melakukan kesalahan, maka seorang pendidik harus sabar menghadapinya. Tidak langsung menghukumnya, tetapi memberikan kesempatan agar ia lebih baik lagi untuk mengoreksi kesalahannya tersebut. Nah, kemudian yang kedua, ketika kita menjadi guru ataupun orang tua, kita harus memiliki sifat yang sabar ketika menghadapi kenakalan anak. Kemudian kita membimbing dengan cara yang lembut. Inilah poin yang pertama, pendidikan akhlak. Tentu sangat panjang dan luas penjelasannya, kita secara singkatnya saja.
Kemudian poin yang kedua, pendidikan sosial. Di dalam ayat ini terdapat nilai pendidikan sosial, yakni wa'mur bil ma'ruf, mengajak kepada kebaikan, amar ma'ruf. Makna tarbawinya adalah pendidikan bukan hanya transfer of knowledge, tetapi juga transfer of character. Jadi pendidikan membentuk kepribadian untuk mengajak lebih baik lagi. Kemudian yang kedua, pendidik harus memberikan teladan dalam hal kebaikan dan juga mendorong peserta didiknya untuk melakukan hal yang sama dalam kebaikan. Langsung saja kita masuk ke contoh aplikasinya. Yang pertama, seorang guru ataupun orang tua harus memberikan teladan, mengajarkan kepada anak-anaknya, peserta didiknya, nilai kejujuran, tolong-menolong, disiplin, dan akhlak mulia lainnya. Kemudian yang kedua adalah lembaga atau sekolah mengadakan kegiatan sosial seperti bakti sosial ataupun peduli lingkungan. Nah, teman-teman sekalian, dalam dakwah, sebaik-baik dakwah adalah dengan cara mencontohkan terlebih dahulu, barulah diikuti dengan secara perkataan atau ucapan. Ini biasanya akan lebih mengena ke dalam hati. Misalnya kita mencontohkan sholat kepada seorang anak, maka anak tadi akan melihat orang tuanya sholat. Kemudian ditambah lagi dengan nasihat orang tuanya, nak sholat, maka ini jauh akan lebih mudah diterima oleh anaknya, oleh peserta didiknya. Nah, jadi ingat, sebaik-baik dakwah adalah dengan cara mencontohkan seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini poin yang kedua. Kemudian kita masuk ke poin yang ketiga, yakni pendidikan mental. Di dalam ayat ini terdapat nilai pendidikan wa'arid 'anil jahilin. Hindarilah, berpalinglah dari perdebatan yang sia-sia. Makna tarbiyyahnya adalah, nah, teman-teman sekalian, kita sebagai seorang pendidik harus bijak dalam menghadapi orang-orang yang tidak mau dikasih nasihat ataupun orang yang sifatnya kasar. Kemudian yang kedua, tidak semua orang bisa diajak diskusi secara logis. Tetapi juga kadang lebih baik kita menghindari perdebatan atau debat yang tidak produktif. Nah, untuk lebih mudah memahami kita, untuk lebih memudahkan pemahaman kita ambil contohnya. Nah, jadi ketika murid atau peserta didik sering membantah tanpa dasar, maka kita sebagai guru atau orang tua, kita tidak perlu terpancing emosi. Tetapi cara yang baiknya adalah kita lebih memberikan pengertian yang lebih baik. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, nah, dalam dunia dakwah, seorang dai tidak perlu berdebat panjang dengan orang yang hanya ingin memancing keributan. Inilah teman-teman sekalian, secara singkatnya 3 poin yang terkandung di dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 199. Nah, adapun prinsip pendidikan di dalam ayat ini, yang pertama, pendidikan harus berbasis kasih sayang, bukan kekerasan ataupun penekanan. Yang kedua, pendidikan harus proaktif dalam kebaikan, bukan hanya teori, tapi juga praktik. Kemudian, pendidikan mencerdaskan, membentuk kecerdasan emosional. Jadi ketika hadir sebuah masalah, maka dihadapi dengan cara yang bijak. Inilah 3 prinsip dalam pendidikan di dalam ayat ini. Nah, adapun relevansi dengan pendidikan modern saat ini, pertama, dari orang tua dan juga guru. Nah, orang tua dan guru harus memiliki sifat yang sabar dan tidak mudah marah ketika anak atau peserta didiknya melakukan kesalahan. Kemudian, bagi siswa atau peserta didik, maka harus memiliki sifat pemaaf dan juga berfokus kepada kebaikan teman-temannya atau orang di sekitarnya. Kemudian, untuk lembaganya, maka lembaga harus mengajarkan kepada peserta didiknya atau pada murid-muridnya cara mengatasi bullying yang saat ini sering terjadi, yang sering kita dengar berita bacaannya. Nah, lembaga harus memberikan pendidikan cara mengatasi bullying atau ejekan dengan cara yang bijak, bukan dengan balas dendam. Nah, jadi teman-teman sekalian, setidaknya dari ayat ini ada 3 landasan metodologi dalam pendidikan Islam. Yang pertama, pendidikan akhlak, yakni memaafkan. Kemudian pendidikan sosial, yakni mengajak kepada kebaikan. Kemudian yang ketiga adalah pendidikan mental,
yakni menghadapi sebuah masalah dengan cara yang bijak. Sungguh teman-teman sekalian, ayat ini sangat panjang dan luas banget pembahasannya, penjelasannya. Saya hanya menjelaskan secara singkatnya saja, semoga teman-teman bisa mengembangkan lagi dari hal ini. Nah, tentu ayat ini sangat relevan sekali dengan pendidikan di zaman sekarang, baik itu pendidikan dalam keluarga, sekolah, ataupun masyarakat. Karena di dalam ayat ini terdapat keseimbangan antara ketegasan dan juga kelembutan dalam mendidik. Nah, teman-teman sekalian, demikianlah apa yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Walafu minkum billahi nasta'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.